Misteri Patikan, suara di balik tembok suci. Sahabat satu pesan, pernahkah kamu berpikir seberapa banyak yang kita tahu tentang jantung gereja Katolik yaitu Patikan? Kita mengenalnya sebagai simbol kesucian dan moralitas, berdiri megah di Roma, negara terkecil di dunia. Namun di balik teras sakral itu tersembunyi sisi lain yang jarang terungkap. Sebuah dunia di mana agama, bisnis, skandal, dan politik saling terkait dalam jaring penting yang rumit. Bayangkan, sebuah institusi yang dipandang sebagai lambang kesucian ternyata menyimpan kisah-kisah yang bisa membuat kamu tidak pernah terpikirkan. Kita akan mengungkap mengapa Vatikan, sedangkan segala kekayaannya, justru menjadi pusat kontroversi dan dugaan korupsi. Di mana kekayaan itu berasal, dan mengapa pengelolaannya selalu diselimuti misteri. Ini bukan sekedar sejarah, ini adalah jendela menuju kebenaran yang tidak banyak diketahui oleh orang. Vatikan dikenal sebagai salah satu institusi terkaya di dunia, dengan kekayaannya berasal dari berbagai sumber, termasuk sumbangan dari umat, investasi keuangan, dan hasil dari berbagai aset properti yang tersebar di seluruh dunia. Selama berabad-abad, Vatikan juga menerima banyak warisan dari bangsawan Eropa yang ingin mencari keselamatan spiritual dengan menyumbangkan harta mereka kepada gereja. Namun, kekayaan ini seringkali menjadi sumber kontroversi. Banyak pihak menuduh Vatikan tidak transparan dalam pengelolaan keuangannya, dan kasus-kasus dugaan korupsi serta skandal keuangan yang melibatkan pejabat tinggi gereja semakin memperkuat persepsi bahwa Vatikan tidak sepenuhnya bersih dari praktik-praktik bisnis yang meragukan. Pada abad ke-16, Vatikan menghadapi salah satu tantangan terbesar dalam sejarahnya, dengan kemunculan reformasi Protestan. Gerakan ini dipimpin oleh Martin Luther, seorang biarawan Jerman yang pada tahun 1517 memprotes praktik penjualan indulgensi, surat pengampunan dosa yang bisa dibeli oleh umat dengan sejumlah uang. Martin Luther mengkritik Vatikan karena dianggap telah menyimpang jauh dari ajaran asli Yesus Kristus dan lebih mementingkan kekayaan serta kekuasaannya. Tindakan ini memicu gelombang protes di seluruh Eropa dan melahirkan berbagai sekte baru, yaitu Kristen Protestan. Reformasi Protestan tidak hanya mengguncang otoritas spiritual Vatikan, tetapi juga menyebabkan perpecahan besar di Eropa. Konflik antara umat Katolik dan Protestan berlangsung selama berabad-abad dan menyebabkan banyak peperangan serta kekacauan politik. Meskipun Vatikan berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan mengadakan Konsili Trente pada tahun 1545 sampai 1563 untuk reformasi internal, dampak dari reformasi Protestan tidak dapat sepenuhnya diatasi. Sebagai negara kota, Vatikan memiliki sistem keuangan yang unik. Bank utama yang mengelola keuangannya adalah Institute for the Works of Religion atau yang disingkat IOR, atau yang lebih dikenal sebagai Bank Vatikan. Bank ini memiliki fungsi utama sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk membantu gereja Katolik dalam kegiatannya di seluruh dunia, termasuk mendukung misi kemanusiaan dan amal. Namun, sistem ini sejak lama ditandai dengan kurangnya transparansi. Berbeda dengan bank lain di dunia yang harus tunduk pada regulasi internasional dan audit yang ketat, IOR selama bertahun-tahun beroperasi secara tertutup. Akibatnya, muncul berbagai celah yang memungkinkannya ada praktik keuangan yang tidak jelas, termasuk pencucian uang dan penggelapan dana. Salah satu skandal keuangan terbesar yang mengguncang Vatikan terjadi pada tahun 1982 yang dikenal sebagai kasus Bank Ambrosiano. Bank ini memiliki hubungan erat dengan Vatikan, di mana IOR merupakan salah satu pemegang saham utama. Bank Ambrosiano runtuh dengan hutang mencapai miliaran dolar yang sebagian besar diduga berasal dari dana gereja. Skandal ini semakin mencuat ketika Roberto Calvi, seorang bankir Italia yang dikenal sebagai bankir Tuhan karena koneksinya dengan Vatikan, ditemukan tewas tergantung di bawah jembatan Blackfriars di London. Dalam keadaan yang mencurigakan, meskipun awalnya dianggap sebagai bunuh diri, banyak teori yang muncul mengindikasikan bahwa Calvi dibunuh untuk menutupi jejak rahasia lainnya. Banyak pihak yang meyakini bahwa organisasi seperti Opus Dei dan Mafia Italia memiliki keterkaitan erat dengan keuangan Vatikan. Beberapa laporan menunjukkan bahwa mafia menggunakan IOR untuk mencuci uang hasil dari perdagangan narkoba dan kegiatan kriminal lainnya. Skandal ini semakin sulit dengan fakta bahwa pejabat tinggi Vatikan, termasuk beberapa kardinal, dituduh terlibat dalam jaringan ini. Keterlibatan mafia bukanlah sesuatu yang mengejutkan, mengingat bahwa pada masa lalu, gereja Katolik memiliki hubungan yang kompleks dengan kelompok-kelompok kekuasaan di Italia. Beberapa dokumen yang bocor menunjukkan bahwa dana gereja yang telah digunakan untuk mendukung berbagai kelompok politik dan bisnis gelap yang semakin memperumit daya untuk mengungkap kebenaran di balik skandal keuangan ini.
Setiap kali skandal keuangan yang mencuat ke permukaan, Vatikan selalu merespon dengan janji reformasi. Namun, upaya tersebut seringkali gagal karena adanya perlawanan dari dalam. Misalnya, pada kasus Paus Yohanes Paulus yang kedua, yang pernah berupaya melakukan pembersihan internal setelah kasus skandal Bank Ambrosiano. Tetapi dia menghadapi tekanan besar dari berbagai pihak yang ingin mempertahankan status quo. Bahkan ketika Paus Benedictus XVI berkuasa, dia juga mencoba melakukan reformasi keuangan di Vatikan. Namun, skandal demi skandal terus bermunculan, termasuk dugaan bahwa ada dana besar yang disalahgunakan oleh pejabat tinggi gereja. Akhirnya, tekanan besar inilah yang menjadi salah satu alasan utama mengapa Paus Benedictus mengundurkan diri sejak tahun 2013, yang merupakan sesuatu yang sangat jarang terjadi dalam sejarah gereja Katolik. Salah satu kasus yang paling kontroversial adalah kematian Paus Yohanes Paulus yang pertama. Pada tahun 1978, kematiannya terjadi hanya 33 hari setelah dia terpilih sebagai paus. Pada pagi hari, tanggal 28 September 1978, Paus Yohanes Paulus ditemukan tidak bernyawa oleh seorang suster yang bertugas melayaninya di apartemen kepausan. Namun, menurut laporan resmi, Paus meninggal karena serangan jantung mendadak saat dia tidur. Tidak ada autopsi yang dilakukan, dan jenazahnya segera dimakamkan sesuai dengan tradisi gereja Katolik. Namun, beberapa kejanggalan mulai muncul yang memicu beberapa teori konspirasi. Pertama, adanya inkonsistensi dalam laporan tentang siapa yang pertama kali menemukan jenazah Paus. Awalnya dilaporkan bahwa sekretaris pribadi Paus, yaitu Monsignor John Mage, yang menemukannya. Namun kemudian diketahui bahwa seorang susterlah yang pertama kali menemukannya, yang bernama Vincenza Tafal. Selain itu, ada laporan bahwa wajah Paus menunjukkan ekspresi yang tidak biasa, seolah-olah dia meninggal dalam keadaan terkejut. Fakta bahwa tidak dilakukan autopsi juga menambah kecurigaan dari banyak pihak. Beberapa dokumen dan surat-surat pribadi Paus yang diyakini mengandung informasi penting dilaporkan hilang dan tidak pernah ditemukan ataupun dipublikasikan. Sejumlah teori konspirasi muncul seputar kematian Paus Yohanes Paulus. Salah satu teori konspirasi yang paling populer adalah bahwa Paus Yohanes Paulus dibunuh karena rencananya untuk melakukan reformasi besar-besaran terhadap Bank Vatikan. Bank Vatikan terlibat sebagai skandal keuangan yang melibatkan mafia dengan tokoh-tokoh perbankan Italia. Paus Yohanes Paulus dikenal karena keinginannya membersihkan Vatikan dari praktik korupsi dan kecurangan. Kematian Paus secara mendadak memunculkan spekulasi bahwa dia dibunuh untuk mencegah korupsi besar yang terjadi di Vatikan. Teori lain yang cukup kontroversial adalah keterlibatan kelompok rahasia, yaitu Freemason. Dalam kematian Paus Yohanes Paulus, Freemason dianggap sebagai ancaman oleh gereja Katolik dan keanggotaan dalam kelompok ini sangat dilarang keras. Beberapa peneliti percaya bahwa ada sejumlah pejabat tinggi Vatikan yang diam-diam menjadi anggota. Paus Yohanes Paulus disebut-sebut telah menemukan fakta ini dan berencana untuk mengambil tindakan tegas. Kematian mendadaknya memunculkan spekulasi bahwa dia dibungkam oleh kelompok tersebut. Berikutnya adalah kasus hilangnya Emanuela Orlandi pada tahun 1983 adalah salah satu misteri besar yang hingga kini belum terpecahkan. Emanuela merupakan seorang gadis berusia 15 tahun yang merupakan seorang putri dari seorang pegawai Vatikan. Emanuela menghilang tanpa jejak setelah dia mengikuti pelajaran musik di Roma, Italia. Kasus hilangnya Emanuela memicu berbagai spekulasi dan teori konspirasi. Beberapa laporan menyebut bahwa Emanuela menjadi korban penculikan karena skandal keuangan Vatikan yang melibatkan Bank Vatikan dan mafia Italia. Salah satu nama yang sering disebut dalam teori ini adalah Enrico De Pedis, seorang bos mafia terkenal yang terlibat dalam berbagai aktivitas kriminal di Roma. Dalam pengembangan kasus ini, munculnya informasi bahwa De Pedis mungkin terlibat dalam penculikan Emanuela sebagai bentuk tekanan terhadap Vatikan terkait utang yang belum dilunasi. Teori ini semakin diperkuat dengan penemuan bahwa De Pedis dimakamkan di Basilika San Apollinare, tempat yang biasanya hanya diperuntukkan bagi tokoh-tokoh religius. Keberadaan makamnya di sana memicu spekulasi bahwa De Pedis memiliki hubungan istimewa dengan Vatikan. Teori lain menyatakan bahwa hilangnya Emanuela karena kasus skandal pelecehan seksual yang ingin ditutup-tutupi oleh pihak Vatikan. Selama lebih dari 40 tahun, keluarga Orlandi tidak pernah berhenti mencari kebenaran tentang nasib Emanuela. Saudara Emanuela, Pietro Orlandi, menjadi figur utama yang menyuarakan tuntutan keadilan. Dalam berbagai kesempatan, Pietro menuduh Vatikan mengetahui lebih banyak daripada yang mereka ungkapkan ke publik.
Selama bertahun-tahun, teori konspirasi persembunyian keberadaan UFO dan alien menjadi topik yang menarik perhatian banyak orang di seluruh dunia. Salah satu institusi yang sering dikaitkan dengan isu ini adalah Gereja Katolik Roma, khususnya Vatikan. Spekulasi ini berkembang karena Vatikan dianggap memiliki banyak rahasia yang disimpan selama berabad-abad, termasuk pengetahuan tentang keberadaan makhluk luar angkasa. Salah satu alasan utama yang menjadi teori ini berkembang adalah dengan adanya perpustakaan rahasia Vatikan yang dikenal dengan nama Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum atau Arsip Rahasia Vatikan. Arsip ini menyimpan ribuan dokumen yang tidak dapat diakses oleh publik, sehingga memicu spekulasi bahwa dokumen-dokumen tersebut mungkin berisi informasi tentang keberadaan makhluk luar angkasa dan teknologi UFO yang ditemukan manusia. Selain itu, pernyataan-pernyataan kontroversi dari beberapa pejabat gereja juga turut memicu spekulasi. Salah satu tokoh yang sering disebut-sebut adalah Monsignor Corrado Balducci, seorang teolog Vatikan yang pernah menyatakan bahwa keberadaan makhluk luar angkasa tidak bertentangan dengan ajaran gereja Katolik. Pernyataan ini dianggap oleh banyak orang sebagai indikasi bahwa Vatikan memiliki informasi yang belum diungkapkan kepada publik. Vatikan juga memiliki observatorium astronomi yang dikenal sebagai Vatikan Observatory, yaitu salah satu observatorium tertua di dunia. Observatorium ini memiliki fasilitas canggih di Castel Gandolfo dan Graham International Observatory di Arizona. Para pengamat teori konspirasi percaya bahwa keberadaan observatorium ini menunjukkan ketertarikan Vatikan terhadap fenomena luar angkasa. Termasuk kemungkinan keberadaan alien, mereka menduga bahwa Vatikan mungkin telah menemukan bukti keberadaan makhluk luar angkasa melalui penelitian astronominya. Chronovisor adalah sebuah perangkat legendaris yang konon hanya dimiliki oleh Vatikan. Chronovisor pertama kali menjadi perbincangan publik pada tahun 1972 setelah seorang pendeta Benediktin asal Italia, Father Pellegrino Ernetti, mengklaim bahwa dirinya telah membantu menciptakan perangkat tersebut. Father Ernetti, seorang ahli fisika dan teologi, bekerja sama dengan sejumlah ilmuwan terkenal, termasuk Enrico Fermi, salah satu fisikawan peraih Nobel, serta Wernher von Braun, seorang insinyur roket terkenal. Menurut Ernetti, Chronovisor dirancang untuk menangkap jejak-jejak elektromagnetis dan gelombang suara yang ditinggalkan oleh peristiwa-peristiwa masa lalu. Alat ini digambarkan sebagai sebuah perangkat besar dan banyak antena dengan layar yang menampilkan gambar serta suara dari berbagai momen bersejarah. Salah satu klaim paling sensasional yang dibuat oleh Ernetti adalah bahwa Chronovisor berhasil merekam momen penyaliban Yesus Kristus. Dia menyatakan bahwa dirinya menyaksikan peristiwa tersebut secara langsung melalui perangkat ini. Selain itu, Chronovisor juga dikatakan mampu merekam pidato asli Cicero, seorang orator Romawi terkenal. Alat ini dikatakan menggunakan kombinasi antena khusus untuk menangkap sinyal elektromagnetik dan gelombang suara. Data yang dikumpulkan kemudian diproses oleh perangkat yang menyerupai komputer untuk menampilkan gambar dan suara dari peristiwa yang ingin dilihat. Salah satu aspek yang membuat Chronovisor begitu menarik bagi para penganut teori konspirasi adalah karena keterlibatannya di Vatikan. Menurut beberapa spekulasi, Vatikan menyadari potensi besar dari alat ini dan memutuskan untuk menyimpannya sebagai salah satu rahasia terbesar mereka. Dikatakan bahwa Chronovisor disimpan di Arsip Rahasia Vatikan, sebuah tempat yang terkenal dengan koleksi dokumen-dokumen dan artefak kuno yang tidak dapat diakses oleh publik umum. Beberapa teori bahkan menyebutkan bahwa Vatikan menggunakan Chronovisor untuk mengontrol sejarah dan menjaga doktrin agama mereka tetap relevan. Segala hal mengenai alat ini juga disembunyikan karena dianggap terlalu sensitif dan dapat mengguncang keyakinan umat. Terakhir, skandal pelecehan seksual yang terjadi di internal Vatikan juga telah menjadi sorotan dunia, mengguncang fondasi gereja Katolik dan memicu perdebatan luas tentang integritas institusi keagamaan tertinggi ini. Salah satu kasus yang paling menonjol adalah yang melibatkan Kardinal George Pell, mantan bendahara Vatikan. Pada Desember 2018, George Pell dinyatakan bersalah atas pelecehan seksual terhadap dua bocah laki-laki anggota paduan suara di katedral di Melbourne pada tahun 1956. Hakim Peter Kidd saat menjatuhkan vonis pada Maret 2019 menyatakan bahwa George Pell telah melakukan serangan seksual dengan kuat dan kurang ajar kepada kedua korban. George Pell dijatuhi hukuman penjara 6 tahun dan berhak atas pembebasan bersyarat setelah 3 tahun 8 bulan. Kasus ini pengguncangan Vatikan mengingat posisi George Pell sebagai salah satu penasehat terdekat Paus Fransiskus. Kasus lain yang mencoreng reputasi Vatikan adalah yang melibatkan Joseph Wesolowski, mantan uskup agung dan duta besar Vatikan untuk Republik Dominika. Pada tahun 2013, Wesolowski ditarik kembali ke Roma setelah media lokal menuduhnya membayar anak laki-laki
untuk melakukan adegan seksual. Setelah penyelidikan, ditemukan materi pornografi anak di komputernya. Wesolowski dipecat oleh pengadilan Vatikan dan menjadi mantan uskup agung pertama yang diadili atas tuduhan pelanggaran seksual terhadap anak di bawah umur. Namun sebelum proses peradilan selesai, dia meninggal dunia pada tahun 2015. Pada Februari tahun 2019, Paus Fransiskus secara terbuka mengakui bahwa para pendeta di lingkungan gereja Katolik telah melakukan pelecehan seksual terhadap para biarawati. Dalam beberapa kasus, perilaku tersebut bahkan mencapai tindak perbudakan seksual. Paus menyatakan bahwa pendahulunya, yaitu Paus Benediktus, pernah membubarkan sebuah kongresi biarawati karena kasus semacam ini. Dia menegaskan bahwa Vatikan berkomitmen untuk mengatasi masalah ini. Meskipun mengakui bahwa hal tersebut sebenarnya masih berlangsung, dari reformasi abad ke-16 hingga skandal modern, semua ini menunjukkan bahwa bahkan institusi paling sakral pun tak luput dari intrik dan kekuasaan. Kisah-kisah ini bukan hanya tentang Vatikan, tetapi juga kompleksitas manusia, godaan akan kekuasaan, dan pencarian kebenaran di tengah kerahasiaan. Ini mengingatkan kita untuk selalu kritis, bahkan terhadap apa yang tampak paling suci. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Tinggalkan komentar dengan saran tentang apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah berikutnya.